Selanjutnya adalah pecahan dari ketiga ras tersebut kita kenal dengan ada yang namanya ras Khoisan. Ras Khoisan ini mendiami daerah barat daya Afrika, terutama di sekitar Namibia, Botswana, Afrika Selatan. Jumlahnya ya sekarang ini yang termasuk ras Khoisan ini hanya tinggal beberapa ratus ribu. Dan ras ini dianggap sebagai ras tertua. Ya. Kemudian yang kedua adalah ras Australoid, yakni ras yang mendiami bagian selatan India, Sri Lanka. Dan ada beberapa kelompok di Asia Tenggara, Papua, ya di negara kita, dan kepulauan Melanesia dan Australia. Kemudian ada ini ras Negroid. Ras Negroid ini mendiami benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Dan keturunannya banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa serta Timur Tengah. Ciri khas utamanya ya kulitnya berwarna hitam dan rambutnya curly, ya, keriting. Yang keempat yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini sebagian besar menetap di Eropa, ya, baik itu di Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Ras Kaukasoid ini biasa disebut dengan berkulit putih. Ya. Kemudian ada yang nomor 5 itu ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid ini menetap di Asia Utara, Asia Timur, dan kita di Asia Tenggara. Ya. Madagaskar dilepas pantai timur Afrika, beberapa bagian timur laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Anggota ras Mongoloid biasa disebut berkulit kuning. Ya. Kemudian A.L. Kroeber itu membagi ras dunia menjadi satu ras Mongoloid yang berkulit kuning. Ya. Ciri utamanya ya rambutnya hitam, lurus, ada bercak Mongolnya pada saat lahir dan lipatan pada mata. Gitu ya. Seringkali disebut mata sipit. Selain itu anggota ras manusia ini seringkali ya lebih kecil, pendek daripada ras Kaukasoid, ya. Gitu. Dan Kroeber juga membagi ras Mongoloid ini menjadi Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Ya, Asiatic Mongoloid ya seperti Cina, Jepang. Kalau yang Malayan itu termasuk kita Indonesia. American Mongoloid itu ya orang India itu ya. Kemudian ada ras Negroid, orang yang berkulit hitam ya. Ciri utamanya berwarna hitam, rambutnya keriting gitu ya. Contohnya yaitu penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia. Mereka bisa dibagi menjadi African Negroid dan Negrito dan Melanesia. Kemudian ada ras Kaukasoid ya, disebut yang berkulit putih ini ya. Namun tidak selalu benar gitu ya. Oleh beberapa pakar misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia dianggap termasuk ras Kaukasoid meski mereka berambut keriting dan berkulit hitam mirip dengan ras Negroid karena ya berdasarkan penelitian bahwa tengkorak suku yang ada di Ethiopia dan Somalia itu masuk ke Kaukasoid ya. Nah, ada ras-ras khusus ya menurut Kroeber itu. Ya, seperti Bushmen ya penduduk daerah Gurun Kalahari, ada juga Fedoid yang ada di Sri Lanka gitu ya. Polynesian yaitu yang ada di kepulauan Mikronesia dan Polinesia, dan Ainu ya penduduk daerah Pulau Karaputo dan Hokkaido Jepang. Bagaimana mengklasifikasi ras? Ada metodenya, yaitu pertama memperhatikan ciri-ciri lahir atau morfologi yang disebut juga dengan ciri fenotip. Ya, kalau ciri-ciri kualitatifnya warna kulit, bentuk rambut, ya. Kalau ciri-ciri kuantitatifnya seperti berat badan, ukuran badan dan sebagainya. Juga menggunakan istilahnya filogenetik, gitu ya. Kalau fenotip itu ciri-ciri lahir, warna kulit, warna bentuk rambut, gitu ya.
Kalau filogenetik itu menggambarkan persamaan dan perbedaan antar ras, juga hubungan ras disebut dengan genotip dari gennya. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda dari ras satu dengan ras lainnya? Apa gitu ya cirinya? Ada ciri-ciri fisik dan itu berdasarkan beberapa faktor. Pertama, kondisi iklim dan geografis ya. Ya, di muka bumi ini kan iklimnya berbeda-beda ya. Juga tempat tinggalnya secara geografis berbeda-beda gitu ya. Ada yang memiliki tanah di Amerika, ada yang di Eropa gitu ya. Kalau yang tinggal di cuaca dingin dan sedikit matahari, tubuh mereka beradaptasi ya. Kulitnya yang ternyegap terang gitu ya. Cenderung yang cuacanya dingin, sedikit matahari itu lebih terang, lebih putih gitu ya. Kemudian yang kondisi geografisnya memerlukan kerja keras, itu biasanya badan-badannya lebih besar, lebih tinggi ya. Yang tinggal di Asia Tenggara mendapat lebih banyak matahari gitu ya. Tapi tanahnya berdebu-debu sehingga mengembangkan batu mata sempit karena adaptasi dari debu gitu kan. Kalau ada debu kan kita biasanya suka memicingkan mata gitu ya. Nah, maka matanya menjadi sipit gitu ya. Dan kulitnya coklat karena banyak terdapat sinar matahari gitu ya. Dan yang tinggal di Afrika itu ya badannya kuat gitu ya dan besar gitu ya, sebagai pemburu berkulit gelap penangkap matahari. Mata dan rambut mereka hitam ya, karena akibat sinar ultraviolet. Kemudian ada juga melalui faktor perkawinan gitu ya. Jadi bergabunglah ya, terjadi pembauran ras gitu ya. Ada juga dari gen gitu ya. Gen satu dengan yang lain berbeda ya. Kemudian bercampur ya. Jadilah suatu ras yang baru. Nah, bagaimana Al-Qur'an memahami ini semua tentang ras? Kita kaji dalam surat Al-Hajj ayat 5 bahwa manusia ini ya semuanya diciptakan dari tanah gitu ya. Terus ya masing-masing gitu punya waktu, punya tempat di mana dia hidup gitu ya. Dan pada akhirnya manusia itu akan menjadi tanah kembali gitu ya. Itu tubuhnya. Nah, sementara ruhnya itu akan kembali kepada Allah ya. Jadi manusia itu konsepnya dari tanah kembali kepada tanah kalau jasadnya. Kalau ruhnya ya dari Allah kembali kepada Allah. Dan manusia adalah makhluk Allah yang sudah dimuliakan gitu ya. Mereka sudah diberikan tempat tinggal, diberi rezeki oleh Allah dan punya kesempurnaan yang melebihi makhluk yang lainnya gitu ya. Maka berbagai bentuk ras apapun gitu, tidak menjadi suatu perbedaan. Yang menjadi perbedaan adalah takwanya, karena kemuliaan di sisi Allah itu adalah takwanya ya. Itu barangkali pertemuan kita hari ini tentang ras ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat menjalankan aktivitas. Mohon maaf kemarin belum bisa menghantarkan kuliah ya. Kita fleksibel saja ya, gitu ya pada hari Ramadan ini karena banyak tugas, banyak kegiatan ya. Sengaja saya tidak banyak tugas lah. Yang penting Anda memahami setiap materi hari ini ya. Dan mungkin kita bisa melakukan offline ini setelah Ramadan saja ya. Karena berhubung Ramadan mungkin banyak yang masih di rumah masing-masing gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.